Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video, dan saya mau cerita sedikit. Jadi, saya baru tahu aplikasi yang namanya Raya, dan itu pun karena teman saya yang baru pindah kantor ke sana. Buat yang nggak tahu aplikasi Raya, sama kayak saya sebelumnya, ternyata ini adalah aplikasi dari Bank Raya, anak perusahaan BRI yang terkenal dengan jaringan terluas se-Indonesia. Dan teman baik saya itu meminta saya untuk membahas mengenai aplikasi Bank Raya. Jadi, ya karena teman baik, ya udahlah, saya bahas aja karena saya juga kebetulan sering mereview aplikasi dekat dengan teknologi, jadi kenapa enggak, dan bisa jadi masukan juga untuk mereka. Dan kalau saya bikin buat dia dong, rasanya mubazir, makanya saya bikin video ini supaya kalian juga bisa ikut nonton. Jadi saya akan ceritain semua yang saya rasakan tentang Bank Raya dan aplikasi Raya di video kali ini. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Dan untuk awalnya, kamu harus punya akun Bank Raya. Jadi untuk awal itu memang kita harus bikin akun Raya dulu di aplikasinya. Caranya gampang, cukup ikutin aja instruksinya dan sediakan apa yang dibutuhkan. Nanti tinggal tunggu verifikasi dan selesai, akunnya udah siap. Semua serba digital, bisa langsung dari smartphone kamu. Dan kalau kamu perhatiin, di awal-awal buka aplikasi Raya, kalau kamu mengaktifkan developer mode di smartphone kamu, aplikasinya nggak akan mau running. Ini artinya aplikasinya tahu kalau ada potensi atau celah yang terbuka kalau developer mode-nya aktif. Jadi, inisiatif keamanan aplikasinya harus saya apresiasi. Ini bagus. Dan untuk login ke aplikasinya, kita bisa pakai cara konvensional dengan password dan sebagainya, atau pakai biometrik. Dan saya sih pilih biometrik biar lebih aman dan juga nyaman. Dan canggih juga. Saya suka yang canggih-canggih. Untuk tampilan cukup rapih menurut saya aplikasinya. Menunya juga cukup jelas dan nyaman buat mata, dan menurut saya ini penting. Karena kalau urusan uang, itu aja udah bikin pusing kan? Apalagi kalau aplikasinya warnanya macam-macam dan terlalu warna-warni juga. Mata malah makin pusing. Saya tahu selera itu beda-beda, tapi kalau anak muda menurut saya nggak mesti warna-warni banget. Saya kategori user anak muda, tapi saya malah lebih suka yang simple dengan background putih yang kayak gini. Dan pengkategoriannya juga fungsional dan bisa kita atur juga fitur favorit kita sendiri di sini. Jadi untuk aktivitas atau transaksi rutin bisa lebih cepat diakses. Dan ada satu hal yang menarik sebenarnya kalau kalian masuk ke aplikasinya Bank Raya, itu tergantung di waktu apa, backgroundnya tuh bisa berubah. Dari langit cerah sampai ke malam gelap, itu bisa berubah-berubah. Sebuah detail yang cukup menarik, apalagi dari sisi developer ya, ini keren banget karena bisa menyesuaikan. Keren. Untuk fitur-fiturnya sendiri ada fitur transfer, top up e-wallet seperti GoPay, Link Aja, ShopeePay, dan lainnya. Juga bisa buat bayar kartu kredit dari berbagai bank, kemudian juga bisa bayar listrik ke PLN, atau juga kalau mau beli token listrik itu bisa, lalu bayar tagihan Telkom atau IndiHome juga bisa, dan kemudian fitur lainnya seperti isi pulsa dan bayar pasca bayar untuk berbagai provider, kemudian juga bayar virtual account ke berbagai bank di Indonesia, dan juga bisa untuk tarik tunai. Sebentar, tarik tunai? Bukannya ini bank digital? Gimana caranya tarik tunai? Mbak, kalau saya tarik tunai pakai aplikasi Bank Raya bisa nggak? Bisa? Oke. Dan ternyata bisa lewat ATM BRI, agen BRI Link, kantor cabang Bank Raya, ataupun lewat Indomaret. Jadi kalau mendadak butuh cash, tetap bisa ngandelin aplikasi Raya ini. Dan kalau dilihat dari aplikasinya, kayaknya Bank Raya memang menarget orang kayak saya. Yang masih muda, tampan, energi, kreatif ya, dan gak mau ribet. Karena dalam satu tempat, itu semua pengeluaran bulanan bisa dilakukan. Kita mau bayar listrik, bayar kartu kredit, bayar token tadi kan, pokoknya semuanya itu bisa dilakukan dalam satu tempat. Jadi ringkes banget dan cepet banget. By the way, kita pesan kopi yuk, mumpung ada di cafe. Ikut saya. Dan untuk bayar-bayar, bisa langsung pakai kris di aplikasi Raya. Oh ya, saya terkesan banget dengan krisnya ini karena nggak lemot. Jadi baru scan sebentar, langsung bisa kedetek. Karena ada loh beberapa yang pakai kris, tapi di scan berkali-kali nggak bisa-bisa itu kedetek. Jadi kalau lagi ngantri di kasir, itu kadang bikin malu. Tapi kalau pakai aplikasi Raya ini ternyata cepet banget krisnya. Artinya teknologi scan-nya advance dan ini bagus. Dan kemudian untuk menu berikutnya, ini ada menu simpanan yang kalau dalam istilahnya Bank Raya disebutnya saku. Kalau menurut penjelasan Bank Raya, tabungan di sini disebutnya saku dan kita bisa buat belasan saku berbeda untuk berbagai keperluan.
Dan secara umum sakunya kebagi menjadi 3, saku budget, saku jaga, dan saku pintar. Dan bedanya adalah, kalau saku budget tujuannya untuk memisahkan tabungan dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi hal-hal yang memang rutin bisa dibudgetin di sini dan nggak mengganggu arus tabungan. Kalau saku jaga lebih ke dana darurat. Jadi dana yang disetorkan akan dikunci dan waktunya bisa diatur antara 1, 3, 6, 12 hingga 24 bulan. Jadi buat jaga-jaga bisa lebih aman dan terkontrol. Sedangkan saku pintar itu adalah tabungan untuk target tertentu dan akan tertabung secara otomatis. Jadi akan auto debit dari saku utama ataupun saku budget. So buat kamu yang punya target tabungan nikah, punya rumah, atau tabungan pergi haji buat orang tua, ini bisa banget pakai saku yang satu ini. Nah, kenapa fitur saku ini ada? Ini ada karena memang habit orang Indonesia itu terbiasa untuk membagi-bagi uang mereka. Karena ya daripada bikin rekening baru, kenapa nggak dibagi ke per saku aja? Kayak ini aja nih, sakunya ada banyak. Jadi memang menyesuaikan dengan habitnya orang Indonesia. Dan sebenarnya tiap saku yang ada di aplikasi Bank Raya itu sebenarnya adalah rekening terpisah dari rekening utama. Jadi misalkan kalau kamu lagi ditunjuk menjadi seorang bendahara misalkan, kemudian harus memisahkan uangnya dari rekening utama kamu. Itu kamu nggak usah khawatir karena kamu bisa kasih saku kamu yang untuk ngumpulin uang bendahara itu ke teman-teman kamu dan itu akan terpisah dengan rekening utama kamu. Jadi tetap bisa terpercaya dan bisa dipantau uangnya. Karena nanti nomor rekeningnya pun akan terpisah dan berbeda. Jadi akan tetap aman dan nyaman. Dan bagian terakhir dari aplikasi Raya ini adalah promo dan info tambahan. Lumayan untuk kamu yang biasa pakai promo dan promonya ini menurut saya beneran kepake. Karena aplikasi Raya ini kerjasama dengan nama-nama yang familiar juga. Misalkan ini promo 50% cashback di The Harvest. Kemudian juga ada promo XX1. Ada juga promo Indomaret. Dan kalian pasti familiar dengan nama-nama itu. Karena ada juga kan di tempat lain yang promonya gede-gede tapi namanya kita kurang kenal jadi ya nggak kepake juga pada akhirnya. Ya, sering kan? Pasti relate banget kan? So bisa dibilang aplikasi Bank Raya ini sebenarnya menurut saya ini menjanjikan dan memang ya aplikasi yang reliable untuk dipakai oleh anak muda yang memang pengen praktis. Dan jangan lupa ini adalah bagian dari jaringannya BRI Group di mana ini adalah BUMN dengan jaringan terluas secara finansial se-Indonesia. Katanya pengembangannya akan dipercepat lagi dengan fitur-fitur yang juga makin canggih. Jadi dalam waktu ke depan mungkin akan ada fitur yang belum sempat saya bahas di video kali ini dan mungkin tiba-tiba nanti ada, ditunggu aja. Makanya kalau kalian pengen download aplikasinya, cek aja link yang ada di deskripsi dari video ini. Silahkan dijajal sendiri, dibuktikan sendiri. Tapi menurut saya aplikasinya memang cukup menjanjikan. Keren. Tapi bentar. Kalau mau install aplikasinya jangan lupa pakai referral code dari saya ya. Ya, promosinya nggak nanggung-nanggung. Dan sekarang saya udah jajan, udah kenyang dan saatnya pulang. Jadi sampai ketemu di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!